Hai Tribuners, kembali lagi dengan saya Muhammad Ian Rinaldi dan teman saya Fira Ramadhani. Kali ini kita sedang berjalan-jalan ke salah satu rumah pejabat yang ada di Provinsi Jambi. Siapa, Fir? Kita kali ini berjalan-jalan ke rumah Ibu Suti Masniari Nasution yang merupakan Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Jambi. Oke, kita ke rumahnya ya, Fir. Yuk, langsung aja. Ayo Tribuners. Assalamualaikum. Halo Ibu. Pergi, Bu. Mari silakan masuk. Masuk. Kembali lagi dalam program Mojok edisi spesial Tribun Jambi. Masih bersama saya Muhammad Ian Rinaldi dan rekan Saya Fira Ramadhani. Nah, karena ini momen spesial Hari Kartini, kita menghadirkan perempuan inspiratif nih di Jambi, yaitu Ibu Suti Masniari Nasution, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Jambi. Halo Ibu, apa kabar? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah, saya sehat. Nah, karena kita udah jaga jarak nih, kayaknya nggak apa-apa ya kalau kita misalnya buka masker? Ya. Sesuai protokol, Iya. 1 meter lebih boleh dibuka. Dibuka. Peringatan Hari Kartini saat ini masih di tengah pandemi COVID-19. Nah, meski perekonomian Indonesia masih tertatih, tapi kita udah mulai bangkit nih Bu, melalui UMKM dan peran-peran wanita lainnya. Menurut Ibu nih, bagaimana peran perempuan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional secara pusat maupun Provinsi Jambi? Baik, Mbak Fira. Ya. Kita lihat ya, wanita atau perempuan kan punya peran yang sangat strategis ya, Iya, di negara kita ini. Bahkan di negara kita ini tuh tidak ada pembatasan gender ya untuk menduduki posisi tertentu, berperan, berkontribusi terhadap berbagai hal, termasuk dalam perekonomian ya. Contohnya saya gitu, saya diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa berkarya, berkarir, berkontribusi ya melalui karir saya untuk bagaimana mendorong perekonomian di daerah ya. Nah, perempuan-perempuan sekarang kan berada di berbagai sisi ya, artinya di berbagai profesi ada. Nah, pertama memang kalau kita melihat di pandemi saat ini, peran perempuan adalah harus bisa mengedukasi masyarakat, mengedukasi keluarganya dulu ya. Benar. Karena keberhasilan kita bangkit kembali dari pandemi untuk perekonomian yang lebih bergerak, itu adalah prasyaratnya bagaimana kita bisa menjalankan protokol kesehatan dengan benar, artinya bisa menekan angka penyebaran COVID. Nah, peran perempuan di sini sangat strategis ya. Mereka bisa mengedukasi keluarga dulu, sekelilingnya, dan masyarakat luas gitu. Jadi bisa berperan. Bahkan hanya mengedukasi seperti itu pun pasti sudah sangat membantu untuk menyelamatkan perekonomian kita pada saat ini. Ya. Nah, Ibu, untuk Provinsi Jambi sendiri ini bagaimana proses pemulihan ekonominya? Ya. Pemulihan ekonomi kita lihat ya, di tahun 2020 kita kan terkontraksi ekonominya, artinya pertumbuhannya mengalami penurunan ya atau negatif. Nasional juga seperti itu, dunia atau global juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat Jambi, sekarang kan kita optimis ya, di tahun 2021 ini pertumbuhannya akan lebih bagus dari 2020 ya. Tentunya kita lihat kan seiring berjalannya waktu, bagaimana protokol kesehatan dijalankan, sebagian masyarakat juga ada yang sudah menerima vaksin ya, dan ketertiban masyarakat tersebut juga artinya sudah kita lihat adanya mobilisasi, adanya pembukaan sektor-sektor tertentu ya, sektor usaha tertentu, sektor bisnis juga sudah mulai bergerak meskipun belum sepulih sebelum 2020. Tetapi kita sudah bisa melihat beberapa pusat-pusat bisnis itu sudah mulai dijalankan ya. Mobilitas orang-orang sudah boleh, kita sudah boleh bergerak ke wilayah lain, ke daerah lain. Nah, itu merupakan pemicu daripada bergeraknya ekonomi dan itu pemicu daripada pertumbuhan yang lebih baik. Ini Bu, Ibu bisa ceritain sedikit nggak nih Bu, jenjang karir Ibu sebelum menjadi Kepala Bank Indonesia Provinsi Jambi?
Sebelum menjadi kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi, tapi saya bicara karir saya di BI ya, karena saya juga berkarir di luar sebelum di BI. Saya di BI itu awalnya masuk dari program namanya Pendidikan Calon Pegawai Muda. Jadi itu kita sudah masuk di level menengahnya gitu ya. Itu di tahun 98 dan saya pendidikan 1 tahun kalau di BI seperti itu. Tahun 99 saya diangkat menjadi pegawai di kantor perwakilan Bank Indonesia, kebetulan ditempatkan di Sumatera Utara, di daerah asal saya. Kemudian setelah itu berjalannya waktu terjadi saya alhamdulillah diberi kesempatan menduduki jabatan yang lebih tinggi gitu, masih di sana dan kemudian saya dan kemudian saya dimutasikan ke Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Saya kira-kira 2 tahun lebih di sana, kemudian saya dipromosikan untuk menjadi kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di Sumatera Utara, tapi salah satu di kota Sibolga. Jadi di Sumatera Utara itu BI-nya ada 3, di Medan, di Siantar, di Sibolga. Itu jadi, tahun berapa itu Bu? Itu tahun 2017 akhir 2018. Berarti waktu itu Ibu masih satu-satunya wanita ya Bu sebagai? Ketika itu ya, pernah ada, setelah itu ada yang pensiun, terus ada dua ya ketika itu, terus satu pensiun, terus jadi 2 lagi, tapi satunya sudah dimutasi ke Jakarta, tidak menjadi kepala sempat 1 tahun lebih, itu hampir 2 tahun saya sendiri satu-satunya wanita dari 46 kantor perwakilan yang ada di Indonesia, Bank Indonesia. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia dan insya Allah saya menjaga amanah itu. Dan saat ini setelah saya 2,5 tahun di Sibolga itu saya dipindah ke Provinsi Jambi dan saat ini kita cuma berdua juga. Ya, Bu? Kayaknya dari ujung ke ujung, saya di Sumatera, yang satunya lagi di Papua. Jauh ya, Bu. Tapi, di Jambi tahun berapa? 2020 ya Bu? Saya 2020 September. Oh, September akhir itu. September akhir, iya. Pas pandemi juga ya Bu? Pas pandemi, ya. Betul. Nih Bu, setelah beberapa bulan di Jambi nih, menurut Ibu karakteristik perekonomian Jambi itu gimana Bu? Iya, kalau perekonomian Jambi kita ketahui kan masih sangat bergantung kepada sektor primer ya. Sektor primer itu pertanian ya, perkebunan, pertambangan ya, ada industri lah sedikit ya. Jadi memang perekonomian kita masih tergantung kepada sektor primer. Meskipun kita sekarang berusaha untuk mencari sumber-sumber pertumbuhan baru untuk bisa menumbuhkan supaya ketergantungan terhadap sektor primer itu bisa sedikit berkurang dan kita punya sumber lain. Seperti kita mengembangkan industri kreatif ya, dengan UMKM-nya, kita juga mendukung pariwisata gitu. Jadi kita upayakan ada sumber-sumber pertumbuhan lain di samping sektor primer yang selama ini sudah ada. Kalau sumber baru kayak komoditas yang ada di Sarolangun kemarin itu ada Ibu sebutkan itu kemungkinan bisa membantu nggak Bu? Sarolangun yang di mana maksudnya, yang bergerak di bidang? Komoditas kaca atau apa ya kemarin itu? Bahan baku kaca. Iya, bahan baku kaca. Pasti semua sumber-sumber potensi itu pasti bisa mendorong perekonomian. Kita kan akan tentunya itu akan mendorong kepada PDRB kita, bisa juga mendorong penyerapan tenaga kerja gitu. Jadi semua sumber pertumbuhan ekonomi yang baru pasti akan berkontribusi kepada perekonomian atau PDRB di daerah. Nah Bu, sebelum pandemi corona, pertumbuhan ekonomi Jambi ini kan di bawah rata-rata nasional. Namun setelah pasca corona sekarang ini justru berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Nah itu kira-kira apa yang menyebabkannya itu Bu? Iya, Bang Yon, kita ketahui nasional kan memang juga pertumbuhannya negatif ya, kontraksi tahun lalu. Dan kita juga sebenarnya cuman tidak lebih dalam dari tahun 2020 ya. Kita melihat di sini bahwasanya di tahun 2020 itu kita melihat sektor-sektor primer seperti lapangan usaha ya atau komoditas seperti kelapa sawit itu ya cukup harganya itu cukup ketika itu cukup membaik gitu ya, dan masih ada permintaan sehingga kita masih tertopang ekonominya dari sektor-sektor yang memang ketika itu masih di level global, masih dibutuhkan dan masih harganya sudah membaik, cukup membaik gitu. Seiring dengan perbaikan ekonomi negara-negara tujuan ekspor kita. Jadi di 2000 akhir kan semua negara-negara sedang
berbenah diri ya, sudah mulai bangkit lah pelan-pelan gitu. Nah, ketika negara-negara tujuan ekspor kita itu sudah mulai membaik perekonomiannya, tentunya mereka akan berproduksi lagi, membutuhkan bahan-bahan dari negara kita yang biasa mereka ekspor. Nah, momen itulah yang buat daerah-daerah seperti kita, penghasil komoditas-komoditas tertentu itu bisa sedikit bangkit lah gitu. Seperti itu. Ini Bu, kaum milenial nih sekarang kan udah mulai aktif nih Bu. Ibu ada saran nggak nih untuk kaum milenial, walaupun mereka aktif kadang mentok sama ide-ide mungkin kan. Jadi kira-kira apa yang bisa mereka lakukan selama pandemi ini untuk meningkatkan ekonomi Provinsi Jambi ini Bu? Sebenarnya banyak ya, anak-anak muda itu kan sangat kreatif ya. Anak-anak muda saat ini sangat dekat dengan teknologi, sangat dekat dengan digital. Mereka bisa berbuat lah, mengkampen sesuatu yang positif ya, mencari sumber-sumber informasi yang bisa mendorong perekonomian, membuat kondisi lebih baik lagi, atau mereka bahkan kreatif membuat konten-konten ya. Anak muda sekarang itu kan nggak harus secara real gitu ya kerja kantoran atau untuk berbuat itu, bahkan sekarang tuh kan sangat dekat dengan dunia digital. Mereka men-share atau mempublish sesuatu yang berdampak positif juga sudah berbuat gitu, atau bahkan mereka bisa cari uang dari digitalisasi. Itu kan sangat baik. Apakah mereka mencoba menawarkan produk melalui marketplace ya yang based on digital platform, atau mereka bikin konten, apalah yang dirasakan bermanfaat dan mereka jadi produktif gitu. Seperti itu. Ibu, kaum milenial yang kata Ibu tadi kan banyak tuh melakukan melalui digital, termasuklah mereka membuat produk homemade gitu ya, homemade atau makanan yang dibuat dari rumah tapi dipromosikan melalui online. Itu kan termasuk jadi UMKM ya Bu? Iya. Berarti peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian itu bisa nggak dipandang enteng. Betul. Termasuk sebagai pelaku UMKM. Nah, menurut Ibu nih, dari beberapa pelaku UMKM yang jadi narasumber kami, sebagian besar itu perempuan, Bu. Bagaimana Ibu menanggapi fenomena ini? Iya, kita ketahui kan wanita itu lebih tahan terhadap resilience-nya itu, daya tahannya itu cukup kuat ya, bahkan di tengah kesulitan. Ya lihat sendiri kalau kita ngelihat para pengrajin ya, petenun yang tergabung dalam kelompok UMKM itu rata-rata kan wanita ya, perempuan. Bahkan mungkin di daerah-daerah lain di pinggir pantai ya, istri-istri nelayan tuh kelompok mereka membuat kerupuk, makanan turunan lah dari ikan. Mereka itu tekun ya wanita itu. Jadi memang dengan karakteristik yang seperti itu tentunya mereka menjadi dapat menjadi tulang punggung perekonomian gitu ya. Bahkan mereka kan mensupport atau ikut mendukung perekonomian keluarga gitu ya. Jadi memang perempuan-perempuan ini kan sangat luar biasa ya. Mereka multi talent loh kalau wanita ini, multi talent. Dia bisa ngurusi rumah tangga, ngurusi anak, bisa mencari nafkah juga, bisa mengedukasi anaknya. Jadi memang multi talent lah, dan fungsi mereka juga ganda kan gitu sering. Jadi no wonder gitu, kita nggak heran lagi kalau memang mereka itu menjadi termasuk yang menjadi pendukung untuk terlibat di perekonomian kita gitu. Oke. Nah Bu, dalam acara pemberian award dari pelaku UMKM binaan Bank Indonesia November 2020 kemarin, Ibu kan pernah mengatakan bahwa UMKM ini salah satu sektor yang terkena dampak COVID-19, tapi juga yang paling recovery-nya yang paling cepat gitu. Dan juga UMKM menjadi penopang perekonomian Indonesia saat ini, Bu. Nah, seberapa penting UMKM itu bagi perekonomian Indonesia, Bu? Iya, UMKM itu penting sekali. UMKM itu adalah penyerapan tenaga kerjanya sangat tinggi. Kan kita ketahui UMKM itu 60% sekian dia menyumbang kepada PDB, penyerapan tenaga kerjanya 90% lebih. Jadi memang UMKM itu selain menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kita, kepada PDB kita, UMKM juga menyerap tenaga kerja yang begitu banyak gitu. Begitulah pentingnya UMKM itu bagi perekonomian. Dan memang ketika pandemi ini kita ketahui mereka itu rentan sekali dengan kondisi pandemi, karena begitu ada shock sedikit, goncangan, mereka jadi nggak berproduksi. Tetapi ketika kita berikan stimulus gitu, ketika kita berikan dukungan,
dia akan menjadi sektor yang lebih cepat untuk recovery, bisa bangkit kembali. Dan itu juga terbuktikan ketika krisis moneter di tahun 98 dulu seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang juga terbukti mereka itu begitu mulai buka lagi perekonomian, dikasih stimulus sedikit, sekarang mereka eksis lagi gitu. Terus bagaimana dunia UMKM di Jambi ini, Bu? Apakah sudah cukup baik atau perlu ada sesuatu yang dilakukan agar bisa lebih baik lagi? Tetap sesuatu itu perlu peningkatan ya. Kita tidak bisa berpuas begitu saja dengan melihat sudah banyak UMKM yang aktif. Tetapi kan kita bicaranya nih UMKM mau naik kelas atau enggak gitu ya. Kita bicaranya. Nah, Bank Indonesia juga punya program-program yang menaik kelaskan UMKM ini, seperti kita mengonboardingkan mereka, onboard untuk mereka ready masuk ke marketplace, mereka ready untuk masuk ke pasar global. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bicara saja di sini masalah kuantitasnya, tetapi kita bicara kualitasnya gitu, kualitas UMKM seperti apa yang kita inginkan. Nah, itu semua pihak kita harapkan baik pemerintah, swasta, institusi keuangan maupun seperti kami, Bank Indonesia, otoritas ini sama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk menaikkan kelasnya si UMKM ini. Ngomong-ngomong untuk masalah naikin kelas UMKM nih Bu, itu kan UMKM ada beberapa yang packagingnya itu kurang menarik gitu Bu, mungkin bisa dibantu untuk packagingnya kali ya Bu ya? Bisa, Bank Indonesia itu kan atau instansi lain bahkan kan juga punya yang namanya CSR, kita punya program bantuan sosial juga, tetapi punya program juga pengembangan UMKM dari sisi kapasitasnya ya. Jadi memang tidak kita pungkiri, orang ngelihat sesuatu tuh kan lihat packagingnya dulu sebelum lihat isinya. Jadi packaging itu pertama lah orang, first impress-nya orang, first impress-nya itu dari packagingnya dulu gitu. Jadi tentunya bisa ditingkatkan, artinya seperti kami sendiri Bank Indonesia juga melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana untuk melatih packaging yang bagus, termasuk karena sekarang pemasaran UMKM banyak yang lewat digital, kita juga melatih mereka cara foto yang bagus untuk produknya supaya dia eye catching atau memang layak masuk ke marketplace seperti itu, atau dipromosikan lewat sosial media atau apalah yang sifatnya digital gitu. Bisa disebutkan nggak Bu UMKM binaan Bank Indonesia yang udah marketplace-nya udah melebar gitu Bu? Ada, kita banyak ya, seperti kopi tentunya ya. Kopi tentunya. Udah ke ini ya Bu, udah ekspor. Pernah ekspor ke Belgia, kemudian juga ekspor ke Tokyo ya, ke Jepang ya. Kemudian ke Yokohama sih sebenarnya. Kemudian ada beberapa lagi kayak industri-industri kreatif seperti batik ini, itu sudah ada beberapa kali ngirim ke Singapura gitu. Jadi memang kita memang siapkan mereka. Justru dengan kita harus melihat pandemi ini sebagai satu peluang ya, sebagai satu opportunity. Artinya kalau tadinya nggak ada pandemi, UMKM terlena kan, mengharapkan walking customer, hanya marketnya lokal. Tapi dengan pandemi ini mereka terpicu untuk berpikir mencari market yang luas dengan tidak harus ketemu orangnya. Jadi mau tidak mau mereka kan akan promosi lewat digital ya, sosial media, marketplace. Nah, seperti itulah yang kita inginkan, UMKM itu bisa luas pasarnya. Dengan luasnya pemasaran mereka, pasti mereka itu punya kesempatan menembus pasar-pasar global seperti itu. Dan kita siapkan mereka untuk itu gitu. Nah, jadi Tribuners, pandemi COVID-19 itu bukan hambatan ya Bu ya, untuk kita, itu satu opportunity. Ya, merupakan peluang. Ya. Untuk kita agar lebih bangkit lagi, lebih baik lagi ke depannya. Betul. Nah, jadi Bu, seberapa besar tadi pengaruh UMKM itu bagi perekonomian Jambi? Sudah belum ya kayaknya? Tetap besar ya. Secara nasional pun dia besar. Tentunya kalau kita tarik ke daerah atau kita cascading ke daerah, pasti juga UMKM itu berkontribusi besar terhadap perekonomian. Nah, tadi kan Ibu bilang UMKM itu menyumbang 60% tenaga kerja ya Bu. 90% tenaga kerja dan 60% pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kalau untuk di Jambi sendiri gimana Bu? Berapa persen pelaku UMKM itu menyumbang pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja? Ya, kalau tenaga kerja pasti banyak ya, tapi kalau secara pertumbuhan ekonomi mungkin ada badan yang cukup ini ya, seperti ada BPS, ada ini, dan kami memang belum membreakdown untuk masing-masing daerah berapa besar, tapi saya yakin ini pasti juga besar kontribusinya kepada perekonomian khususnya Jambi, di mana ketika misalnya harga-harga komoditas
Bang Yon dan ini kan juga tahu ya ketika karet harganya turun ya kemarin ya. CPO atau sawit juga, TBS juga turun juga gitu. Artinya kan perekonomian juga diharapkan berjalan dari sektor-sektor yang lain ya, sektor perdagangan, sektor industri kreatif yang notabene itu semua dilakukan oleh UMKM dan itu menggerakkan ekonomi yang cukup signifikan gitu. Nah Bu, kelemahan pelaku UMKM di Jambi ini kira-kira apa aja? Yang harus diperbaiki gitu. Sebenarnya bukan Jambi aja, karakteristiknya sama tuh, nasional juga begitu daerah. Jadi UMKM kita ini masih misalnya nih, mereka itu belum terbiasa dengan mengelola secara profesional misalnya pencatatan keuangan. Itu yang paling dasar, paling basic saya lihat di UMKM tuh mereka nggak mau merekod perkembangan bisnisnya. Padahal kalau mereka ingin memperluas atau mengembangkan usahanya dan membutuhkan modal dari lembaga keuangan, itu pencatatan keuangan kan penting sekali kan. Makanya kemarin itu kita kan melatih si APIK itu, supaya mereka punya kapasitas untuk secara sederhana pun mereka bisa mencatatkan. Jadi mereka bisa melihat menganalisa dari waktu ke waktu perkembangan usahanya seperti apa yang harus mereka lakukan untuk mengembangkan usahanya. Dan itu penting sekali buat mereka gitu. Paling tidak itu buat menganalisa dan tahu historikal usahanya itu seperti apa perkembangannya. Dan itu tadi dibutuhkan ketika mereka ingin terhubung dengan lembaga keuangan, pasti lembaga keuangannya untuk melihat dia eligible atau enggak, layak atau enggak, visible atau enggak kan ngelihat dari pencatatan keuangannya. Itu makanya BI itu membantu untuk pelatihan si APIK itu. Nah kalau UMKM Jambi ini Bu bisa bersaing nggak sih Bu di tingkat nasional, Bang? Sumatera mungkin? Bisa kan, banyak produk-produknya yang sudah bisa bersaing di nasional. Misalnya batik kan sudah sangat dikenal tuh, batik Jambi. Kopi bahkan di internet. Kopi kerinci ya. Teh kerinci kita sekarang juga sedang mengembangkan kopi Liberica juga ya. Jadi banyak yang bisa bersaing, bahkan sudah bersaing di di nasional maupun di global. Ini Bu, BI kan udah sangat berkontribusi nih Bu dalam mendorong peningkatan UMKM dengan yang lebih baik, seperti memanfaatkan digital. Tribuners kan mungkin ada nih pelaku UMKM yang pengen dibina nih sama BI. Gimana tuh Bu caranya? Bisa disampaikan sama Tribuners? Ya, yang pertama BI itu melakukan pengembangan atau pembinaan melalui kelompok ya. Jadi itu kita harus mengelompok ya, tidak mesti jenis usaha yang sama tapi mengelompok lah gitu. Ada juga memang program pengembangan dari Bank Indonesia yang namanya WUBI, Wirausaha Baru Bank Indonesia. Nah itu bisa individu, tapi itu tidak sebanyak kita mengembangkan kelompok atau klaster tadi, kelompok-kelompok kelompok-kelompok UMKM gitu ya. Kalau yang WUBI itu ada setiap tahun kita melakukan pembinaan, itu seperti contohnya yang di WUCBI kan mereka adalah WUBI alumni dari 2018 sampai 2019, 29 orang itu membentuk, kita fasilitasi membuat satu tempat pemasaran untuk mereka bisa memasarkan usahanya. Jadi itu kita bisa bina sendiri-sendiri maupun secara kelompok. Udah nggak terasa nih, kayaknya udah cukup lama ya kita ngobrol. Ibu terakhir, Ibu ada pesan nggak untuk perempuan-perempuan Jambi khususnya dalam menjalankan ekonomi sekarang kan cukup down ya Bu, tapi kan kita terus bisa bangkit nih. Gimana cara perempuan-perempuan Jambi itu terus berdaya gitu Bu? Iya. Buat perempuan-perempuan Jambi tentunya pertama yang harus kita jaga adalah positive thinking ya. Kita harus dengan positive thinking kita tetap punya semangat, kita tetap punya energi, kita tetap melihat peluang yang ada. Jadi dengan segala macam kondisi harus mindset kita bisa ngelihat dari sisi positifnya dulu. Jangan lihat dari sisi negatifnya, karena kalau kita melihat dari sisi negatifnya itu pasti semua akan terasa semua jalan tertutup dan berat ya. Tapi kalau kita melihat sisi positifnya, sesuatu yang kita anggap negatif pun akan menjadi peluang seperti yang tadi kita bilang. Saya yakin perempuan-perempuan Jambi adalah perempuan yang tangguh ya, yang tangguh, yang punya mindset yang bagus, yang tough untuk melakukan segala macam bidang tugasnya. Jadi tetap semangat, tetap berpikiran positif,
tetap berhati baik ya, karena saat ini kita butuhkan kita berkepribadian dan punya hati yang baik untuk bisa saling empati kepada sesama, dan juga ya tetap jaga bagaimana kita tetap menjaga hubungan religi kita kepada Yang Maha Kuasa, sehingga semuanya itu mendukung gitu ya. Ketika kondisi seperti ini kita menjaga hubungan religius kita kepada Yang Maha Kuasa, kita jaga kepribadian, jaga hati supaya bisa tetap sama-sama bangkit ya, sama-sama. Saat ini kan kita nggak perlu bersaing, tapi kita sinergi ya. Kalau sendiri-sendiri kita nggak bisa, tapi bersama-sama itu sinergi itu akan lebih baik lagi. Dan tentunya jangan henti-hentinya meningkatkan kompetensi gitu. Kita bergerak di bidang apa, tetap terus tingkatkan kompetensi kita di bidang itu. Bergerak di bisnis, tadi UMKM, punya usaha jualan makanan, dan tetap berusaha setiap waktu membuat kualitas produknya menjadi lebih bagus gitu ya, membuat pemasarannya lebih bagus. Saya yakin kondisi ini akan berlalu, selagi kondisi ini berjalan pun kita pasti bisa survive. Gitu. Nah, itu Tribuners, kita tuh harus tetap positive thinking dalam menghadapi situasi apapun. Iya. Ya udah, langsung aja ya kita tutup. Sekali lagi selamat Hari Kartini bagi perempuan-perempuan Indonesia, khususnya perempuan Jambi. Terus semangat dan sampai jumpa lagi. Sampai ketemu di mojok inspiratif berikutnya.